Julukan sebagai Bapak Kucing. Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Rasulullah. Ia meriwayatkan hadis lebih banyak dari para sahabat yang lain. Hal ini dapat terjadi karena dahulu Abu Hurairah sering mengikuti aktivitas Rasulullah sehingga ia banyak mengetahui perkataan dan perbuatan Rasul. Semua yang ia ketahui, lalu ia rekam dan ia tulis menjadi sebuah hadis. Sebelum masuk Islam, Abu Hurairah bernama Abdusyam bin Syahr. Ia adalah pemuda yang berasal dari wilayah Daus. Abdusyam kemudian melakukan perjalanan ke Madinah. Di sana ia bertemu dengan Rasulullah dan memperkenalkan dirinya sebagai Abdusyam. Pertemuan itu terjadi ketika Rasulullah sudah menetap di Madinah. Masa di antara perjanjian Hudaybiyah dengan perang Khaybar. Tidak lama setelah pertemuan itu, Abdusyam mendapatkan hidayah dan masuk ke agama Islam. Rasulullah lalu mengganti nama Abdusyam menjadi Abdurrahman karena menurut Rasulullah, nama Abdusyam mempunyai arti yang kurang bagus. Lalu selang beberapa waktu, terjadi sebuah peristiwa unik yang membuat nama Abdurrahman berganti menjadi Abu Hurairah. Peristiwa tersebut diawali dengan ditemukannya anak kucing oleh Abdurrahman ketika dia mengembalakan kambing. Abdurrahman yang suka hewan membawa kucing itu ke rumah untuk ia rawat. Abdurrahman sangat menyayangi si anak kucing. Setiap pagi, Abdurrahman membawa serta si anak kucing untuk menemaninya mengembalakan kambing. Sedangkan ketika malam hari, Abdurrahman meletakkan si anak kucing di rumahnya agar kucing kecil itu bisa tidur dengan nyaman. Suatu ketika Rasulullah berniat bertemu dengan Abdurrahman, Rasulullah melihat Abdurrahman sedang asyik bermain dengan kucingnya. Rasulullah kemudian bertanya, "Sejak kapan kau memelihara kucing?" Abdurrahman kemudian meletakkan anak kucing itu ke pangkuannya. "Baru beberapa waktu, wahai Rasulullah. Saya menemukan kucing ini ketika saya sedang mengembalakan kambing. Karena saya tidak tega membiarkan dia sendirian, maka saya putuskan untuk membawanya pulang." Rasulullah tersenyum kepada Abdurrahman. Melihat Abdurrahman bahagia bermain bersama kucingnya, Rasulullah kemudian berkata, "Karena engkau sangat menyukai kucing itu, maka aku akan memanggilmu dengan nama Abu Hurairah." Abu Hurairah tersenyum cerah kepada Rasulullah. Ia menyukai sekali nama baru yang Rasulullah berikan kepadanya. Nama Abu Hurairah sendiri mempunyai arti Bapak Kucing Kecil. Perjalanan Ikrimah masuk Islam. Ikrimah adalah salah satu anak Abu Jahal. Ia lahir dari kaum bangsawan Quraisy yang sangat dihormati oleh penduduk kota Mekah. Namun ia adalah pribadi yang keras dan kejam. Sama seperti ayahnya Abu Jahal, Ikrimah juga memusuhi kaum muslimin. Pada awalnya, sifat kejam Ikrimah muncul karena ia ingin menyenangkan ayahnya. Tapi semua pandangannya berubah ketika ia tahu bahwa ayahnya, Abu Jahal, meninggal di perang Badar. Sejak saat itu, sifat kejam Ikrimah menjadi semakin parah. Ia tidak ragu mengeluarkan hartanya demi memusuhi kaum muslimin. Ikrimah juga aktif dalam berbagai pertempuran. Ia memimpin sendiri pada setiap pertempuran-pertempuran itu. Tapi sayang, banyak perang yang ia pimpin justru mendapatkan kekalahan. Salah satunya adalah Perang Khandaq. Saat itu kaum Quraisy berusaha menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Tetapi karena terhalang parit pertahanan, maka mereka mengepung dan menahan akses makanan ke Madinah. Tapi ternyata usaha kaum Quraisy ini gagal. Mereka juga tidak bisa menembus parit pertahanan kota Madinah. Ikrimah yang sudah tidak sabar untuk kesekian kalinya nekat menyeberangi parit kaum muslimin. Tapi sama seperti penyerangan dia yang lain, serangan kali ini pun gagal. Ia justru dibuat lari terbirit-birit menghindari serangan anak panah yang dilancarkan oleh kaum muslimin. Selain perang Khandaq, Ikrimah juga pernah mencoba menyerang kaum muslimin pada peristiwa Fathu Mekah. Tapi serangan itu berhasil digagalkan oleh Khalid bin Walid.
Ikrimah bersama pengikutnya pun melarikan diri ke Yaman. Mereka takut jika masih berdiam diri di Mekah, maka kaum muslimin akan menangkap dan menghukum mereka. Di tempat persembunyian, Ikrimah merenungi semua perbuatannya. Sedikit demi sedikit, rasa menyesal muncul di hati Ikrimah. Ia ingin pulang dan memohon ampun kepada Rasulullah. Namun ia takut Rasulullah tidak akan mengampuni perbuatannya. Di sisi lain, istri Ikrimah, Ummu Hakim, yang sudah masuk Islam, menemui Rasulullah. Di sana ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tahu bahwa suamiku tidak berlaku jahat kepadamu dan kepada kaum muslimin. Tapi aku mohon ampunilah semua perbuatan Ikrimah." Ummu Hakim berbicara kepada Rasul sambil menangis terseduh-seduh. Ia menyesal karena tidak bisa mencegah perbuatan jahat suaminya. Rasulullah pun berkata, Aku sudah mengampuni semua perbuatan Ikrimah. Bawalah suamimu pulang, dan aku akan menjamin keselamatan suamimu. Ummu Hakim langsung mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Tidak lama kemudian, ia pergi menyusul suaminya ke Yaman. Ummu Hakim pun akhirnya pulang bersama Ikrimah. Sebelum Ikrimah sampai ke kota Mekah, Rasulullah berkata kepada umatnya, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang di tengah-tengah kita. Maka janganlah kalian menyimpan amarah atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dan jangan sekali-sekali kalian mencaci Ikrimah atas perbuatan ayahnya. Sebab mencaci maki orang yang sudah meninggal akan menyakiti hati orang yang masih hidup. Kaum muslimin pun mengerti. Mereka turut bergabung bersama Rasulullah menyambut kedatangan Ikrimah. Sesampainya Ikrimah di hadapan Rasulullah, ia menangis memohon ampun. Ia menyesal telah berbuat jahat kepada Rasulullah beserta para sahabat. Sesungguhnya aku malu untuk bertemu denganmu, wahai Rasulullah. Aku telah berbuat jahat padamu dan kaum muslimin. Tapi aku mohon maafkanlah semua perbuatanku yang dulu. Rasulullah berkata, Sesungguhnya aku sudah memaafkan semua perbuatanmu, wahai Ikrimah. Ikrimah senang. Ia kemudian mengucapkan kalimat syahadat dan menyatakan keislamannya di depan banyak orang. Setelah masuk agama Islam, Ikrimah berubah menjadi pribadi yang baik. Ia bahkan aktif membantu kaum muslimin dalam berbagai pertempuran melawan kaum musyrikin. Kisah Suwaid bin Samit yang terpesona oleh Al-Quran. Suwaid bin Samit adalah salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam di awal masa kenabian. Suwaid adalah orang penyair yang cerdas. Bahkan karena bakatnya tersebut, ia dijuluki sebagai Al-Kamil oleh orang-orang Madinah. Al-Kamil mempunyai arti orang yang sempurna. Sebelum datangnya agama Islam, Suwaid bin Samit juga seorang penyembah berhala. Pintu hidayah itu mulai terbuka ketika ia melakukan perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan tawaf. Ketika ia menunaikan tawaf, ia mendengar dari penduduk Mekah ada seorang laki-laki penyebar agama baru yang memiliki kitab yang keindahannya melebihi syair. Suwaid yang penasaran kemudian bertanya kepada penduduk Mekah di mana rumah Rasulullah. Setelah mengetahui rumah Rasulullah, Suwaid pun langsung bergegas pergi. Sesampainya di rumah Rasulullah, Suwaid langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Aku dengar dari penduduk Mekah, engkau adalah seorang Rasul yang mempunyai kitab yang lebih indah daripada syair. Apa itu benar? Rasulullah mengangguk. Benar, kitabku disebut sebagai Al-Quran. Ia diturunkan langsung oleh Allah dan bacaannya lebih indah daripada syair. Suwaid pun semakin penasaran. Ia lalu bertanya kembali, Bolehkah saya mendengarkan langsung bacaan itu dari engkau? Rasulullah lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Suwaid tidak bisa menyembunyikan ekspresi takjubnya. Seumur hidupnya, inilah bacaan paling indah yang pernah ia dengar. Suwaid kemudian berkata kepada Rasulullah,
Benar, sesungguhnya Al-Quran lebih indah dari syair manapun. Tanpa rasa ragu, Suwaid menyatakan keislamannya kepada Rasulullah. Suwaid meninggal dunia tidak lama setelah ia kembali ke Madinah. Ia meninggal di medan pertempuran ketika terjadi peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj.